Hai sobat-sobat semua, selamat datang lagi di channel Dermawan Awan. Pada kali ini, saya akan membahas mengenai fakta atau mitos Sundalan adalah Atlantis. Namun sebelum itu, alangkah baiknya untuk tekan tombol subscribe agar berlangganan dengan channel ini tentunya. Benua Sundalan yang tenggelam di Indonesia dikaitkan dengan legenda Atlantis. Inilah perbandingan fakta-faktanya. Sundalan adalah wujud Indonesia di zaman es pada periode glasial terakhir 18.000 tahun silam. Saat itu laut surut 120 meter, akibatnya Sumatera, Malaysia, Jawa, Kalimantan sampai Bali terhubung menjadi benua yang luas. Sudah banyak penelitian tentang benua Sundalan yang dilakukan ilmuwan Indonesia dan dunia, baik soal geologi, paleontologi, arkeologi, dan lain-lain. Mereka bicara mulai dari kondisi alam, flora, fauna, dan manusianya. Sementara itu, Atlantis adalah legenda sejak zaman Yunani kuno tentang sebuah benua yang tenggelam di masa silam. Atlantis melahirkan banyak buku dan film fantasi sejak beberapa tahun terakhir. Atlantis dikaitkan dengan benua Sundalan di Indonesia. Membandingkan keterangan mengenai legenda Atlantis dari tulisan Arcio Nunes dos Santos dan Dani Irwanto dengan fakta-fakta ilmiah. Berikut 7 perbandingan antara Sundalan dan Atlantis. Yang pertama, benua yang tenggelam. Atlantis. Benua Atlantis dalam legenda yang ditulis Plato pada zaman Yunani kuno disebutkan tenggelam dalam sehari semalam karena bencana alam, gempa bumi, dan banjir besar. Reruntuhan kota disebutkan ada di dasar laut. Sementara di Sundalan, menurut ahli paleontologi ITB Profesor Yahdi Zaim, benua Sundalan tenggelam secara perlahan dari era Last Glacial periode 18.000 tahun silam sampai masuk masa Holosen 12.000 tahun silam. Es di kutub utara dan selatan mencair karena pemanasan global. Akibatnya air laut naik dengan kecepatan 20 mm per tahun selama 6.000 tahun. Kesimpulannya, tidak cocok benua Sundalan tenggelam perlahan, bukan sehari semalam. Yang kedua, peradaban 11.600 tahun silam. Keterangan Atlantis. Menurut Plato, benua Atlantis ada sekitar 11.600 tahun sebelum hari ini. Sedangkan di Sundalan, benua Sundalan sudah tenggelam sepenuhnya pada 12.000 tahun silam. Ini adalah akibat dari pemanasan global sejak 18.000 tahun lalu dalam masa Last Glacial Period. Di awal Holosen sekitar 12.000 tahun yang lalu, muka laut berada sama dengan muka laut sekarang. Kesimpulannya, tidak cocok. Benua Sundalan sudah tenggelam pada periode masa Atlantis yang disebut Plato. Yang ketiga, iklim di Atlantis. Keterangan Plato, Atlantis punya 2 musim, curah hujan tinggi. Sedangkan di Sundalan adalah wilayah khatulistiwa di zaman es, suhunya dingin 5-10 derajat Celcius, sementara rata-rata dunia minus 8 derajat Celcius. Kesimpulannya, untuk kali ini cocok. Yang keempat, wilayah Atlantis. Keterangan di Atlantis disebutkan bahwa wilayahnya seluas Asia Minor digabungkan dengan Libya. Atlantis juga berhubungan dengan pulau-pulau lain. Sedangkan Sundalan adalah wilayah meliputi Sumatera, Semenanjung Malaysia, Kalimantan, dan Jawa yang dihubungkan dengan daratan. Sulawesi dan Maluku tetap menjadi kepulauan karena memiliki laut dalam, sementara Papua dan Australia menjadi satu benua bernama Sahul. Kesimpulannya, cocok. Yang kelima, bentang alam rata dikelilingi gunung. Atlantis disebutkan memiliki bentang alam yang rata-rata dikelilingi gunung. Ada banyak pohon, buah-buahan, dan aneka pohon penghasil kayu. Sedangkan di Sundalan, menurut sejumlah penelitian yang dipublikasikan jurnal Nature, adalah padang savana. Dataran yang lebih tinggi adalah hutan. Sisi selatan Sundalan adalah jajaran gunung berapi yang sekarang menjadi Sumatera dan Jawa. Kesimpulannya, cocok. Yang keenam, hewan yang mendiami wilayahnya. Dari beberapa literasi, ternyata Atlantik memiliki hewan yang mempunyai kemiripan dengan Sundalan. Atlantis disebut memiliki gajah, sedangkan
Di Sundaland, menurut Yadi Zaim, benua Sundaland memiliki leluhur gajah yaitu Stegodon dan Elepas. Kesimpulannya, cocok. Yang ketujuh, peradaban tinggi. Atlantis disebutkan memiliki peradaban tinggi. Mereka disebutkan sudah bertani karena tanahnya yang subur, peternak, sudah bisa mengolah atau mengawetkan makanan. Bangsa Atlantis juga mengenal logam seperti emas, perak, timah, perunggu, dan mineral ori, kalsium. Mereka juga sudah bisa membangun irigasi dan punya kuil dan piramid. Sedangkan di Sundaland, pada masa Sundaland baru ada manusia purba dari Meganthropus, Paleojavanicus, Homo erectus, Homo floresiensis, Homo wajakensis. Peradaban mereka baru sebatas berburu, punya alat-alat batu, mengenal api, berkeluarga, dan mengenal lukisan gua. 10.000 tahun lalu, Homo sapiens itu sudah cerdas, kenal api, komunitas, keluarga, dan sudah bikin pakaian untuk melindungi diri dari panas dan hujan. Kesimpulannya tidak cocok. Belum ada bukti ilmiah kalau masyarakat di Sundaland mencapai peradaban setinggi dalam legenda Atlantis, selama belum atau tidak didukung oleh data yang nyata, empirik, antara lain seperti temuan-temuan arkeologis, geologis, dan geofisika. Tampaknya memang baru separuh mitos Atlantis yang cocok dengan fakta ilmiah Sundaland. Kalau memang Sundaland adalah Atlantis, pendukung teori ini harus mencapai bukti-bukti ilmiahnya lain-lainnya. Oke, sekian dari Dermawan Awan. Dan sebelum itu, alangkah baiknya untuk tekan tombol subscribe agar berlangganan dengan channel ini tentunya.